Karena klan Kaisar Kuno Kegelapan kembali ke alam kuno kegelapan, itu sempurna. Mari kita hentikan serangan sementara dan memulihkan diri. Setelah 30 tahun, mungkin kita akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan alam kuno kegelapan. Sebagian besar orang kuat dari Tanah Suci yang hadir merasa bahwa mereka harus memulihkan diri dan mengembangkan kekuatan mereka. Lagi pula, orang-orang kuat dari Tanah Suci yang hadir merasakan bahwa konsentrasi energi spiritual di alam Jiushu meningkat pesat. Para ahli dari Tanah Suci ini sebelumnya terhambat dalam kultivasi mereka karena konsentrasi energi spiritual. Kini, setelah konsentrasi energi spiritual meningkat, banyak dari mereka memiliki harapan untuk terus maju dalam kultivasi mereka. Oleh karena itu, sebagian besar orang-orang kuat di Tanah Suci berharap untuk berlatih dengan tenang dan menerobos penghalang alam. Namun, ada sebagian orang di antara kerumunan yang berpikir bahwa mereka harus terus maju untuk menang, termasuk Hang Zhan. Hang Zhan berkata dengan suara berat, "Kurasa kita harus mengejar kemenangan. Sekarang pasukan Kaisar Kuno Kegelapan telah menderita kerugian besar, ini adalah kesempatan bagus untuk mengejar kemenangan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan bagus seperti itu lagi di masa depan. Tapi konsentrasi energi spiritual di alam Jiushu kita melonjak pesat. Jika kita tenang dan berkonsentrasi berlatih, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Bukan pilihan yang baik bagi kita untuk bertarung langsung dengan klan Kaisar minggu sekarang," seorang tetua dari Tanah Suci membalas. Hang Zhan kemudian membantah sudut pandangnya, "Kita memang bisa meningkatkan kekuatan kita dengan berlatih keras, tetapi apakah klan Kaisar Kuno Kegelapan hanya akan duduk diam dan menunggu kematian? Kita bisa meningkatkan kekuatan kita, dan klan Kaisar Kuno Kegelapan juga bisa meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, klan Kaisar Kuno Kegelapan memiliki fondasi yang kuat. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan lebih kuat dalam 30 tahun. Kedua pilihan memiliki pendukung, dan sulit untuk berdebat mana yang lebih baik. Secara keseluruhan, lebih banyak orang mendukung istirahat dan pemulihan. Dengan kekuatan kita saat ini, sungguh tidak realistis meninggalkan alam Jiushu dan menyeberangi kehampaan tak berujung untuk menyerang alam Minggu. Sekalipun kita benar-benar bertarung, peluang menangnya sangat tipis. Menyerang sekarang bukanlah pilihan yang baik, tegas seorang tetua Tanah Suci. Ye Xuan sudah mempertimbangkan masalah ini dengan matang. Melihat semua orang berdebat dan tidak mencapai kesimpulan, ia pun angkat bicara dan berkata, "Tidak perlu menyerang Netherworld jika kita mengambil inisiatif. Kalau kita tidak menyerang dunia bawah, lalu apa yang harus kita lawan?" Semua orang tidak mengerti apa maksudnya. Hang Zhan tersenyum mendengar kata-kata Mayor Jenderal dan menjelaskan, yang dimaksud Mayor Jenderal adalah ada pasukan klan Kaisar Kegelapan Kuno yang telah dikalahkan dan melarikan diri ke kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Jika kita mengejar mereka, kita pasti bisa membuat kekalahan klan Kaisar Kegelapan Kuno semakin menyedihkan. Tapi pasukan Kaisar Kuno Kegelapan sudah mulai kembali ke alam kuno kegelapan. Kita tidak bisa mengejar mereka sekarang, kan? Tanya seseorang sambil mengerutkan kening. Ye Xuan dan Hang Zhan saling berpandangan dan tersenyum penuh pengertian. Ye Xuan berdiri dan berkata dengan lantang, "Semuanya, dua pertempuran besar telah memberikan pukulan berat bagi kekuatan klan Kaisar Kuno Kegelapan. Sekarang kita dapat terus memperluas keunggulan kita dengan mengejar kemenangan. Tidak buruk untuk berhenti bertarung dan mengembangkan kekuatan, tetapi alam kuno kegelapan memiliki fondasi ratusan ribu tahun, dan kecepatan pemulihan kekuatan pasti sangat cepat. Bahkan jika kita berkembang selama 30 tahun, kita mungkin tidak akan mampu melampaui dunia bawah kuno. Oleh karena itu, demi masa depan 9 provinsi, kita harus menggunakan cara yang dahsyat sekarang dan berusaha keras untuk memenangkan persetujuan perang ini. Tapi bagaimana kita akan bertarung? Di Feitian sudah memimpin pasukan kembali ke alam kuno dunia bawah. Kita tidak akan bisa mengejar mereka sekarang, kan? Tanya seseorang ragu. Ye Xuan tersenyum dan mengingatkan, "Jangan lupa, kita masih punya kota Void yang siaga di kehampaan di luar domain." Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua orang berbinar. Beberapa Jenderal Long Yuan yang awalnya khawatir mengambil inisiatif untuk menyerang berkata serempak, "Biarkan kota Void mencegat dan menyerang dari kedua sisi. Ini strategi yang bagus. Strategi ini hebat." Ye Xuan secara resmi mengumumkan perintahnya. Tentara Long Yuan sekarang sedang merekrut para pendekar bela diri dari semua tempat suci dan sekte di Jiushu. Bagi yang bersedia bergabung dengan tentara Long Yuan, silakan hubungi petugas perekrutan tentara Long Yuan. Setelah memenangkan pertempuran ini, para pendekar bela diri yang bergabung dengan pasukan akan mendapatkan hadiah yang paling berlimpah. Saya percaya bahwa harta karun dari alam kuno Hades akan memuaskan semua orang. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tetua sekte Tanah Suci yang hadir menjadi bersemangat. Beberapa pendekar muda yang penuh semangat langsung bertanya, "Kapan kita berangkat?" 2 hari persiapan, dan kita akan berangkat dalam 2 hari. Ye Xuan mengatur waktunya.
Hanya ada 2 hari untuk persiapan, yang sebenarnya agak terburu-buru. Namun, pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan telah mulai kembali ke alam kuno kegelapan, dan dengan kecepatan klan Kaisar Kuno Kegelapan, sulit bagi kapal terbang hampa alam Jiushu untuk mengejar. Oleh karena itu, kita harus berangkat secepatnya dan mengejar mereka selagi Void City mencegat mereka, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk menyerang mereka dari kedua sisi. Setelah perintah menyerang diberikan, Yesuan keluar dari aula urusan militer dan pergi ke aula samping untuk menemui Qintaya. Saya membuat keputusan secara langsung, apakah itu tidak apa-apa? Tanya Yesuan. Qintaya masih diselimuti lapisan cahaya hukum, dan ia berkata dengan santai tidak ada keputusan yang pasti menang. Baik memulihkan diri maupun mengejar kemenangan, tidak ada keuntungan atau kerugian yang jelas. Lagi pula, dengan kota Void sebagai pencegat, mengejar kemenangan memang memungkinkan. Karena keputusan sudah dibuat, mari kita lakukan. Pasukan Long Yuan akan berangkat 2 hari lagi, tapi aku harus pergi dulu dan tidak bisa menunda. Kau harus mengawasi urusan kerajaan Jiushu dulu, kata Yesuan. Silakan, Qintaya setuju. Yesuan segera meninggalkan akademi dan kembali ke lembah Senmu untuk berbicara singkat dengan Su Zexue. Dia kemudian menggunakan formasi komunikasi untuk menghubungi Su Changlin di kota Void dan memberitahunya tentang misi penyadapan. Setelah perintah disampaikan, Yesuan melompat ke punggung bola guntur, melayang ke angkasa, dan terbang keluar dari Jiushu. Meskipun Void City telah dikirim untuk mencegat pasukan Kaisar Kuno Kegelapan, kekuatan Void City saja tidak cukup. Bagaimanapun, kekuatan di Feitian tidak bisa diremehkan. Tanpa dukungan Kaisar Dewa yang kuat, kota Void pasti tidak akan mampu menahan serangan penuh di Feitian. Oleh karena itu, Yesuan harus bergegas ke sana sebelum kota Void dan pasukan Kaisar Kuno Kegelapan bertemu. Dengan kecepatan pasukan kerajaan Jiushu, wajar saja jika mustahil mengejar pasukan Kaisar Minggu. Namun, dengan kecepatan bola petir, itu lebih dari cukup. Yesuan duduk di punggung bola petir. Pria dan burung itu berubah menjadi kilat keemasan, melesat menembus kehampaan di luar domain dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk menangkapnya dengan mata terbuka. Sebenarnya, keputusan untuk mengejar kemenangan adalah keputusan yang agak berisiko. Jika berhasil, klan Kaisar Kuno Kegelapan dapat dikalahkan dalam satu pertempuran. Namun pada saat yang sama, ada risiko besar. Alam Jiushu tengah bertransformasi menjadi alam pohon ilahi, dan Su Zexue tengah berada di bawah banyak tekanan saat ini. Yesuan memutuskan untuk meninggalkan wilayah Jiushu saat ini untuk mencegat di Feitian dan pasukannya. Hal ini membuat Su Zexue agak khawatir. Namun, ketika Su Zexue mendengar keputusan itu, dia tidak keberatan, tetapi hanya berkata kamu harus berhati-hati dan kembali lebih awal. Yesuan mengulurkan tangan dan menepuk kepala besar Lei Qiu, sambil berkata, terbang lebih cepat, selesaikan pertarungan dengan cepat, dan kembali dengan cepat. Melolong, Lei Qiu bergumam agak tidak puas aku bahkan belum selesai memakan daging singa. Dalam kekosongan tak berujung, pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan bergerak maju dengan tertib. Ini adalah arah pulang. Meskipun mereka telah bertempur dalam 2 pertempuran yang membawa bencana, para prajurit Kaisar Kuno Kegelapan masih gembira karena bisa pulang. Klan Kaisar Kuno Kegelapan sangat suka berperang, tetapi ini didasarkan pada kemenangan. Jika mereka kalah, itu masalah lain. Aku tak pernah menyangka dunia bahwa akan sesulit ini. Seorang prajurit kavaleri dari klan Kaisar Kuno Kegelapan mengobrol dengan rekannya di sebelahnya. Memang sulit untuk dihadapi. Tim yang menyerbu wilayah Jiushu kemungkinan besar akan hancur. Para prajurit klan Kaisar Kuno Kegelapan ini masih ketakutan saat memikirkan hal ini. Saat itu, saya hampir menyerbu masuk, tetapi pohon dinding kristal tumbuh sedikit lebih cepat dan menghalangi momentum saya untuk menyerang, jadi saya tidak berhasil masuk. Saya sangat marah saat itu, berpikir bahwa saya tidak cukup kuat untuk mencapai prestasi militer. Sekarang, saya merasa sedikit lebih baik, kata seorang prajurit kavaleri yang untungnya terhalang oleh pohon suci dinding kristal. Katakan padaku, bagaimana mungkin dunia tingkat rendah begitu sulit dihadapi? Dunia minggu kita jelas merupakan dunia semi-superior, berdiri tegak di kehampaan selama ratusan ribu tahun. Dengan fondasi sedalam itu, bagaimana mungkin kita kalah dari dunia tingkat rendah? Tanya seorang prajurit dengan bingung. Sebenarnya, kita sudah bertempur 2 kali, dan kunci kemenangan atau kekalahan terutama bergantung pada kekuatan tempur puncak. Kaisar Dewa Muda dari alam Jiushu terlalu kuat. Dia bahkan bisa melawan leluhur Kaisar dan Raja Singa Sisik Kaisar sendirian, dan akhirnya dia membasmi Raja Singa Sisik Kaisar. Seorang prajurit mendesah. Ya, kudengar Kaisar Dewa Muda dari alam Jiushu usianya kurang dari 100 tahun. Mengerikan sekali. Bagaimana mungkin pemuda seperti dia punya kekuatan sekuat itu? Seru prajurit kavaleri di sebelahnya.
Kau tidak tahu. Kudengar leluhur kaisar bertemu dengan kaisar ilahi 9 provinsi di kesengsaraan suci Dewa Bintang, dan dikalahkan. Saat dia baru setengah jalan menyampaikan pidatonya, Kapten Kavaleri di sebelahnya memotong ucapannya dan berkata, apakah kamu tidak ingin hidup? Prajurit itu tiba-tiba menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya ia katakan dan segera menutup mulutnya. Tepat ketika barisan depan kavaleri Kaisar Kuno Kegelapan sedang mengobrol. Salah satu pasukan kavaleri menunjuk ke area kosong di kejauhan dan berkata, saya merasa ada sesuatu di sana. Prajurit di sebelahnya melihat ke arah jarinya dan menjawab dengan santai tidak ada, di mana benda itu. Sepertinya tempat di sana agak aneh, kata prajurit kavaleri itu ragu-ragu. Mungkin ada ruang yang terdistorsi. Situasi ini cukup umum di ruang hampa di luar wilayah kekuasaan, kata prajurit kavaleri di sebelahnya dengan acuh tak acuh. Tepat pada saat ini, ratusan titik cahaya tiba-tiba menyala di ruang aneh di depan. Titik-titik cahaya ini tersusun rapi satu sama lain, dengan 10 titik cahaya yang lebih besar di tengah dan ratusan titik cahaya yang lebih kecil di sekelilingnya, samar-samar membentuk susunan yang rapi. Setelah titik-titik cahaya ini muncul, mereka melesat dengan dahsyat, meluas menjadi ratusan sinar cahaya, melesat ke arah pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Karena kelompok kavaleri Kaisar Kuno Kegelapan yang sedang mengobrol ini menjadi fokus pilar-pilar cahaya ini, di mata mereka, titik-titik cahaya ini dengan cepat tumbuh membesar dan terbang ke arah mereka. Oh tidak, itu meriam rune, lari. Setelah melihat titik-titik cahaya dengan jelas, Kapten Kavaleri berteriak ketakutan, menarik tunggangan monster di bawahnya, dan ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatan sinar cahaya ini terlalu cepat. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya tebal menyelimuti pasukan kavaleri garda depan. Ratusan pengendara langsung menguap dalam kolom cahaya, yang menghancurkan mereka, tidak meninggalkan apapun. Bukan hanya pasukan kavaleri garda depan ini, tetapi juga pasukan pusat Kaisar Kuno Kegelapan di belakang mereka juga berada dalam jangkauan cahaya artileri. Ratusan sinar cahaya ditembakkan, langsung menembus pasukan Kaisar Kuno Kegelapan, mengubah semua yang ada dalam cahaya meriam menjadi abu. Dari kejauhan, pasukan Kaisar Kuno Kegelapan tampak bagaikan entitas raksasa, bergerak dalam kehampaan di luar wilayah kekuasaannya dalam masa gelap. 300 bola meriam ditembakkan, menciptakan 300 lubang di seluruhnya. Perahu terbang dan prajurit kosong yang semula berada di dalam lubang tersebut menguap dalam sekejap. Serangan musuh! Serangan musuh! Teriakan kacau segera terdengar dari pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Pasukan ini awalnya sedang dalam perjalanan kembali ke Hades, jadi mereka lengah. Tiba-tiba mereka diserang dan langsung panik. Berbagai pengintai Kaisar Kuno Kegelapan mulai menyebar untuk pengintaian, dan segera menemukan pelaku dari tembakan meriam. Ini kota, dunia kecil. Teriak pengintai Kaisar Kuno Kegelapan dengan keras. Utusan klan Kaisar Kuno Kegelapan bergegas ke obelis untuk melapor kepada Kaisar Feitian laporkan kepada leluhur Kaisar, kita diserang musuh, dan tempat ini adalah dunia kecil. Wajah di Feitian muram saat dia berjalan keluar dari obelis. Ia tak butuh orang lain untuk melapor. Ia bisa melihat dengan jelas apa yang melepaskan tembakan meriam itu hanya dengan sekilas indera ilahinya. Di Feitian terbang keluar dari obelis, berdiri diam di kehampaan, menatap dunia kecil kota Void di depannya, dan berteriak dingin Yesuan, kau benar-benar berani membiarkan dunia kecil seukuran telapak tangan ini melancarkan serangan diam-diam, bodoh. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke dunia kecil kota Void di depannya, bersiap untuk menghancurkan dunia kecil kota Void secara langsung. Telapak tangannya perlahan mengepal, dan kekuatan tak terlihat muncul di dinding kristal kota Void. Kekuatan tak kasat mata ini bagaikan sebuah tangan raksasa, mencengkeram dunia kecil kota Void, dan mencengkeramnya makin erat, menyebabkan dinding kristal kota Void mulai tenggelam. Di bawah tekanan kekuatan yang sangat besar, dinding kristal hampa meledak dengan lingkaran badai hukum, tetapi tidak dapat menahan kekuatan di Feitian dan hampir hancur. Tepat pada saat ini, dua cahaya pedang, satu terang dan satu gelap, terbang keluar dari kota Void dan melesat ke arah Kaisar Feitian. Itu adalah senjata Kaisar Kuno, pedang roh Void. Ketika di Feitian melihat prajurit kekaisaran datang ke arahnya, dia tampak acuh tak acuh dan melambaikan tangannya yang lain untuk menghalangi dua cahaya pedang dan mengirim mereka terbang. Sepasang saudara kembar bergegas keluar dari kota Void dan terus mengendalikan Void Blade untuk menyerang. Tong juga melemparkan roda Hauiwei dan menyerang di Feitian bersama-sama. Meskipun ada dua senjata kekaisaran, kedua gadis kecil itu sendiri tidak cukup kuat dan tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi di Feitian. Kaisar Feitian hanya perlu menggunakan obelis untuk menekan Void Blade dan Bright Moon Wheel. Dia meraih tangan Void City dan terus meningkatkan kekuatannya. Dinding kristal kota Void bergemuruh dengan guntur dan tampak seperti akan runtuh.
Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari belakang klan Kaisar Kuno Kegelapan. Ketika Di Feitian merasakan cahaya pedang, tatapan serius akhirnya muncul di matanya. Ia segera membuka ranah rahasia ruang dan waktu, menghunus pedang semesta, dan berbalik untuk menghalangi cahaya pedang. Bang! Cahaya pedang terbang kembali, dan kilat keemasan menyambar cepat. Seorang pria melompat keluar dari petir emas dan menangkap cahaya pedang terbang. Kau, ketika Di Feitian melihat orang itu datang, kemarahan langsung muncul di wajahnya. Orang yang datang tentu saja Ye Xuan, dan setelah cahaya petir keemasan berkumpul, sosok bola guntur juga muncul. Tentu saja aku. Kalau aku tidak muncul, apa kau pikir aku akan membiarkan kota Void mencegatmu? Ye Xuan tersenyum tipis. Kedua belah pihak baru saja bertempur belum lama ini, dan ketika mereka bertemu lagi, mata Di Feitian penuh dengan kebencian. Dia mendengus marah, beraninya kau, seekor semut, mengusirku. Apa kau pikir kau tidak akan mati secepat ini? Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan terkekeh, bagaimana kau bisa berkata begitu? Bahkan dengan kau dan binatang kaisar, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sekarang setelah binatang kaisar itu pergi, apa kau pikir kau masih bisa menjadi lawanku? Ekspresi Di Feitian berubah sangat jelek, dan dia mengangkat lengannya dan berteriak, aku punya seluruh pasukan di belakangku. Terus kenapa? Apa menurutmu kita bisa pakai tentara untuk menghadapi orang sekuat kita? Ye Xuan terkekeh. Tatapan Di Feitian berubah dingin, dia menunjuk ke kota Void dan mendengus, aku tidak bisa menghadapimu, tapi menghancurkan dunia kecil ini sudah lebih dari cukup. Saat dia berbicara, pasukan 5 juta orang milik Kaisar Kuno Kegelapan sudah mulai bergerak, mengatur ulang formasi pertempuran mereka, dan bersiap untuk melancarkan serangan menuju kota Void. Ekspresi Ye Xuan tenang. Ia melangkah maju, terbang di atas pasukan Kaisar Kuno Kegelapan, dan menjadi orang pertama yang tiba di atas kota Void, berdiri di atas dinding kristal Void. Saat kakinya menginjak dinding kristal, formasi pedang terbuka di bawah kakinya, menutupi seluruh dunia kecil Void City. Formasi pedang bintang Jiushu dapat menutupi separuh langit di alam Jiushu. Sebagai perbandingan, dunia kecil kota Void jauh lebih kecil. Oleh karena itu, ketika formasi pedang dibuka, seluruh dunia kecil kota Void diselimuti di dalamnya. Begitu formasi pedang itu terbuka, sinar pedang segera naik darinya. Akan tetapi, jumlah sinar pedang itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di alam Jiushu, tetapi jumlahnya juga mencapai jutaan, dan tetap saja menjadi ancaman besar bagi pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Tong sudah lama tidak bertemu kakaknya sejak ia memulai ekspedisi untuk menyerang dunia kuno dunia bawah. Ia sangat senang bertemu dengannya lagi. Dia mendarat di samping Ye Xuan, mengangkat kepalanya dan memanggil sambil tersenyum kakak. Ye Xuan menatap Di Feitian, mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi Tong, dan berkata, kembalilah ke kota Void bersama saudari. Gou berjalan mendekat, menggenggam tangan saudara perempuannya, dan bersiap mematuhi perintah untuk memasuki dunia kecil Void City. Tong memikirkannya sejenak dan bertanya, saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan pedang? Di masa lalu, Ye Xuan sering meminjam Void Blade. Namun sekarang hal itu tidak diperlukan lagi. Karena pedang kunpeng telah menjadi senjata kekaisaran, dan merupakan senjata kekaisaran natal. Sekarang, di tangan Ye Xuan, kekuatan pedang kunpeng jauh lebih besar daripada pedang Void. Bahkan harta karun Dewa Pedang pun resmi diwarisi oleh leluhur pedang. Meskipun bukan senjata bawaan kaisar, harta karun itu juga dapat mengerahkan kekuatan yang mendekati senjata bawaan kaisar. Oleh karena itu, Ye Xuan sudah memiliki 2 senjata kekaisaran dan tidak perlu lagi meminjam Void Spirit Blade. Ia pun tersenyum dan berkata, kakak sudah punya senjata kekaisarannya sendiri, dan Void Spirit Blade akan digunakan untuk melindungi kalian di masa depan. Oke, Tong mengangguk setuju, lalu kembali ke dunia kecil kota Void bersama Gai. Pada saat yang sama, di kota Void, Zhu Yong memerintahkan para guru dan siswa dari Departemen Pemurnian Peralatan untuk mengaktifkan kembali arai meriam pemusnahan Void. 300 titik cahaya menyala lagi, seperti bintang terang di langit malam. Namun, ini memang bintang yang mematikan. Para prajurit di pasukan klan kuno kegelapan melihat cahaya kota Void menyala lagi dan berteriak keras, ini dia lagi, meriam rune datang lagi. Meriam rune adalah senjata dinding kristal milik klan Hades kuno. Senjata ini sangat kuat dan mampu menembus dinding kristal kehampaan. Meriam pemusnah kekosongan dan meriam rune pada dasarnya bukanlah senjata yang sama, tetapi kekuatan mereka sama-sama mengerikan. Para prajurit Kaisar Kuno Kegelapan tentu saja tidak tahu apa itu meriam pemusnah kekosongan, jadi mereka hanya menyebutnya meriam rune. Tembak, 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 teriak Zhu Yong sekeras-kerasnya. Bersamaan dengan aumannya, Void Annihilation Cannon Array melepaskan tembakan. 300 sinar cahaya ditembakkan dan membombardir formasi pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Mata Di Feitian terfokus,
dan dia cepat melambaikan tangannya untuk mengendalikan obelis guna menghalangi cahaya meriam. Ye Xuan melepaskan pedang Kunpeng bersamaan, dan dengan satu pedang ia menangkis obelis itu. Ia berkata dengan santai, lawanmu adalah aku. Tidak baik teralihkan dan ikut campur dalam urusan bawahanmu. Saat dia berbicara, setengah dari 300 meriam ringan melesat ke pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan, yang seketika menguapkan ratusan ribu pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan. Kaisar Feitian murka dan berteriak, tembakan meriam rune. Hancurkan dunia kecil ini. 5.000 kapal terbang hampa menata ulang formasi mereka dan membentuk formasi 3 dimensi. Rune mulai menyala di kapal-kapal terbang tersebut. 5.000 rune besar membentuk formasi misterius dan mulai mengumpulkan kekuatan, bersiap meluncurkan meriam rune. Tepat pada saat ini, kilatan petir keemasan menyambar, itu adalah bola guntur. Bola petir itu melesat ke depan Void Flying Boat, memiringkan kepalanya untuk melihat rune, lalu merentangkan cakarnya dan menghancurkan satu rune. Bang! Rune pertama meledak, menghancurkan haluan kapal hampa menjadi berkeping-keping. Meskipun satu rune dihancurkan, jumlah rune yang digunakan oleh meriam rune Kaisar Kuno Kegelapan tidak tetap. Pada awalnya, terdapat 8.000 kapal terbang hampa, membentuk 8.000 rune, yang dapat menembakkan meriam rune. Sekarang dengan 5.000 rune, kita juga dapat meluncurkan meriam rune. Oleh karena itu, menghancurkan rune tidak akan menghentikan meriam rune untuk menembak. Namun, setelah Thunderball menangkap sebuah rune, tampaknya ia telah menemukan sesuatu yang menarik. Jika kamu merentangkan cakarmu dan mencubit rune ini, mereka akan meledak dengan suara bang, membuat cakarmu terasa mati rasa dan itu sangat mengasyikkan. Lei Qiu tiba-tiba menjadi tertarik, dan menjulurkan cakarnya untuk meraih apapun dengan suara bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, sederet rune hancur. Menghancurkan satu rune tidak akan memengaruhi penggunaan meriam rune, tetapi menghancurkan sederet rune akan segera menyebabkan pusat energi meriam rune berubah. Hal ini menyebabkan energi meriam rune perlu dikondensasi ulang. Jenderal meriam rune di kapal induk segera memerintahkan perubahan pada susunan meriam rune dan memadatkan kembali energi meriam rune. Akan tetapi, kecepatan mereka mengubah susunan meriam rune tidak secepat kecepatan bola guntur. Setelah bola petir menghancurkan sebaris rune, ia mulai pada baris kedua, dan tidak pernah bosan. Hanya dalam sekejap mata, puluhan kapal terbang hampa hancur berkeping-keping oleh ledakan energi rune. Hentikan! Hentikan Kunpeng ini cepat! Teriak jenderal kapal induk dengan cemas. Namun, tidak seorang pun berani menghentikannya. Kunpeng ini adalah binatang kekaisaran, siapa yang bisa menghentikannya? Ketika naga ibel berkepala 3 dan Raja Singa bersisik kekaisaran mendatangkan malapetaka di alam Jiushu, tidak ada seorang pun di alam Jiushu yang berani menghentikan mereka. Kini situasinya terbalik. Bola-bola petir itu menimbulkan malapetaka di armada kapal terbang hampa milik klan Kaisar Kuno Kegelapan, dan tak seorang pun dari klan Kaisar Kuno Kegelapan berani menghentikannya. Para Raja Dewa dari klan Kaisar Kuno Kegelapan semuanya bersembunyi jauh. Raja Dewa sudah merupakan eksistensi yang sangat kuat di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di hadapan monster kekaisaran, dia tidaklah cukup. Sekarang di pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan, satu-satunya orang yang benar-benar mampu memblokir bola guntur adalah Di Feitian. Namun, Di Feitian harus berurusan dengan Ye Xuan dan tidak punya waktu luang. Inilah keuntungan dari jumlah kekuatan tempur puncak yang luar biasa. Dengan tambahan satu kekuatan tempur monster kaisar, musuh dapat dikalahkan dan tidak dapat melawan balik. Sebelumnya, Di Feitian memimpin pasukan puluhan juta untuk menyerang alam Jiushu. Setiap kali, ia mengandalkan kekuatan tempur tingkat kaisar dewa yang sangat besar untuk menghancurkan alam Jiushu. Kini giliran klan Kaisar Kuno Kegelapan yang harus menghadapi dilema dihancurkan oleh kekuatan tempur setingkat kaisar dewa. Di kota Void, Zhu Yong dengan penuh semangat menyemangati para guru dan siswa Departemen Pemurnian Peralatan Akademi. Bagus sekali. Bagus sekali. Lihat apa yang telah kita lakukan pada para orang menyebalkan dari klan Kaisar Kuno Kegelapan itu. Hahaha. Ayo, kita coba lagi. Para guru dan siswa Akademi Kunpeng sekali lagi mulai menyesuaikan susunan meriam pemusnahan kekosongan dan mulai bersiap untuk tembakan ketiga. Tak lama kemudian, Void Annihilation Cannon Array kembali menyala. Pasukan Kaisar Kuno Kegelapan tiba-tiba panik, dan sekelompok besar prajurit berteriak, dia datang lagi. Dia datang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa menghentikan meriam rune otang pembawa sial ini? Dengan kekuatan tempur setingkat Kaisar Dewa yang ditekan, tidak ada seorang pun di pasukan Kaisar Kuno Kegelapan yang dapat menghentikan pemboman tak pandang bulu dari meriam pemusnahan kekosongan. Jenderal Kaisar Kuno Kegelapan di kapal induk Void segera memerintahkan bubar, seluruh pasukan bubar. Bentuk formasi longgar, cepat. Lagi pula,
Pasukan Kaisar Kuno Kegelapan terdiri dari prajurit-prajurit elit, dan mereka bereaksi sangat cepat, segera menyebar ke segala arah dan membentuk formasi longgar. Arai meriam pemusnahan kekosongan melepaskan tembakan, dan 300 sinar cahaya melesat keluar dan menghantam pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Namun kali ini, karena formasi pasukan Kaisar Kuno Kegelapan yang longgar dan jumlah prajurit di ruang unit yang relatif kecil, kerusakan yang disebabkan oleh meriam pemusnahan kekosongan terhadap pasukan tersebut berkurang drastis. Kali ini hanya puluhan ribu pasukan yang diuapkan oleh cahaya meriam Void Annihilation Cannon, jauh lebih baik dibanding situasi sebelumnya di mana ratusan ribu pasukan diuapkan dalam sekejap. Di kota Void, ketika Zuyong melihat pasukan Kaisar Kuno Kegelapan bubar, ia langsung mengumpat dengan kesal, orang menyebalkan ini sungguh berbahaya sampai-sampai mereka bubar seperti ini. Maksudmu aku tidak bisa berbuat apa-apa? Akan kuberitahu kalian, orang menyebalkan, bahwa paman kalian akan selalu menjadi paman kalian. Dia mulai memanggil para guru dan siswa akademi, setel susunan meriam pemusnah Yuan, pasang moncong pencerai berai, dan biarkan mereka bersenang-senang. Para guru, siswa dan pengrajin dari Departemen Pemurnian Peralatan Akademi Kunpeng mulai sibuk mengganti moncong yang berserakan dari susunan meriam pemusnahan kekosongan. Butuh waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan pergantian pakaian. Setelah pergantian peralatan selesai, Zuyong memerintahkan untuk menembak lagi. Titik-titik cahaya dari 300 meriam pemusnah kekosongan menyala kembali. Namun, ketika cahaya meriam itu diledakkan, tiba-tiba cahaya itu tersebar menjadi jutaan sinar cahaya kecil, berhamburan menuju pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Dalam sekejap, sejumlah besar prajurit Kaisar Kuno Kegelapan tumbang. Setelah penyebaran, kekuatan meriam pemusnah kekosongan tersebar luas. Meriam itu tidak dapat menguapkan semua materi secara instan kemanapun cahaya meriam itu lewat seperti sebelumnya. Kini cahaya meriam itu tersebar menjadi titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengubah pasukan Kaisar Kuno Kegelapan menjadi saringan. 3 putaran tembakan benar-benar mengejutkan klan Kaisar Kuno Kegelapan. Ketika Di Feitian melihat pemandangan ini, matanya hampir menyemburkan api. Dia mengarahkan pedangnya ke kota Void dan berteriak, "Serang! Serang! Raja Dewa, bergabunglah dan hancurkan kota Void ini." Begitu perintah dikeluarkan, seluruh pasukan segera melancarkan serangan. Lebih dari 4 juta pasukan mengepung kota Void dan melancarkan serangan dahsyat. Meskipun kota Void dilindungi oleh dinding kristal, kota itu masih dalam bahaya menghadapi pengepungan 4 juta tentara yang kuat. Terlebih lagi, ada beberapa Raja Dewa di pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Dinding kristal kota Void relatif tipis dan tidak dapat menahan serangan gabungan beberapa Raja Dewa. Bang! Tidak lama kemudian, dengan suara keras dinding kristal pecah, dinding kristal kota Void pun hancur. Pasukan Kaisar Kuno Kegelapan mulai menyerbu menuju kota Void. Su Changlin, Zhai Xiu dan Hong Qifeng segera memimpin 3 unit kavaleri besar ke udara dan bertempur dengan kavaleri klan Kaisar Minggu. Akan tetapi, kesenjangan jumlah pasukan kavaleri antara kedua belah pihak sangat besar, dan mereka terjebak dalam pertempuran sengit untuk sementara waktu. Kota Void mengandalkan pohon suci untuk terus-menerus menutup celah pada dinding kristal, dan nyaris tak mampu menahan serangan pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Kota Void mulai bergerak, bertarung dan mundur. Setelah 2 hari 2 malam pertempuran, dinding kristal kota Void hancur dan hampir runtuh. Tepat pada saat ini, sejumlah perahu terbang ringan terapung muncul ke arah Jiushu. 2.000 perahu terbang ringan melayang dengan cepat dan bergabung dalam medan pertempuran, seketika membalikkan keadaan pertempuran. Awalnya, pasukan Kaisar Kuno Kegelapan masih dapat menjadi ancaman bagi kota Void dengan kekuatannya yang besar yakni 5 juta orang. Kini, para pendekar bela diri dari tentara Long Yuan dan sejumlah tempat suci utama di Jiushu telah tiba dan langsung melancarkan serangan balik. Selain itu, ada amukan binatang kekaisaran, Thunderbolt. Klan Kaisar Kuno Kegelapan tiba-tiba terjebak dalam pertempuran sengit, dan kerugian mereka pun semakin parah. Di Feitian menyaksikan jutaan pasukan yang dipimpinnya dimangsa sedikit demi sedikit, dan amarah di hatinya hampir meledak. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Pasukan itu tidak diuntungkan dari segi jumlah dan kekurangan binatang buas kekaisaran, sehingga ditekan dari semua sisi oleh kerajaan Jiushu. Awalnya, ia tak pernah menyangka Ye Xuan berani keluar dari alam Jiushu untuk mencegatnya. Namun, ketika semuanya benar-benar terjadi, ia terkejut mendapati bahwa meskipun medan perang berada di kehampaan di luar wilayah tersebut, ia tak akan bisa menang. Melihat prajurit elit klan Kaisar Minggu tumbang satu persatu, wajah Di Feitian menjadi sangat jelek. Di Feitian tahu betul bahwa ia kini terisolasi dan tak berdaya. Jika ia terus bertarung seperti ini, pasukan elitnya akan musnah sepenuhnya di sini. Ia berjuang cukup lama dan akhirnya mengambil keputusan. Ia berkata dengan suara berat, "Hentikan perang. Mari kita bernegosiasi." Sambil mengatakan ini,
Di Feitian juga mengusulkan kepada aliansi 7 alam melalui proyeksi pikiran ilahinya, permintaan untuk perundingan damai dengan alam Jiushu. Ye Xuan menatapnya dengan acuh tak acuh dan terkekeh. Aku akan menang, mengapa aku harus bernegosiasi? Di Feitian menahan amarahnya dan berkata, sekalipun kau menang, itu hanyalah kemenangan di permukaan. Dengan fondasi klan Kaisar Kuno Neterku, kau takkan pernah bisa menembus alam kuno Neter. Kau takkan bisa memenangkan perang ini, dan 30 tahun kemudian, kau akan hancur. Jika kau bernegosiasi sekarang, kau masih punya kesempatan untuk mendapatkan tempat di dunia atas. Ye Xuan mengerti maksud Di Feitian. Dia ingin menukar nyawa pasukan elitnya dengan tempat di dunia atas. Tentara yang dipimpin Di Feitian memiliki 10 juta pasukan pada awalnya. Di antara mereka, ada 3 juta prajurit elit dan 7 juta lainnya adalah pasukan budak. Meskipun pasukan Kaisar Kuno Kegelapan menderita banyak korban, sebagian besar yang tewas sebenarnya adalah prajurit budak dengan kemampuan tempur yang lebih lemah. Masih ada lebih dari 2 juta anggota elit klan Kaisar Kuno Kegelapan yang tersisa. Meskipun korban jiwa masih banyak, gencatan senjata masih dapat mempertahankan kekuatan mereka. Ye Xuan memang tertarik pada pembicaraan damai. Karena bagi dunia Jiushu, hal terpenting adalah memenangkan tempat di dunia atas. Sekalipun pasukan Kaisar Kuno Kegelapan berhasil dibasmi seluruhnya di sini, akan tetap sangat sulit untuk merebut alam kuno kegelapan. Jika kita bisa mendapatkan tempat di dunia atas melalui negosiasi, itu sebenarnya akan lebih bermanfaat bagi dunia Kyushu. Di Feitian telah mengajukan permintaan perundingan damai kepada Seven Realms Alliance. Tidak lama kemudian, proyeksi spiritual Dewa Naga berjenggot dan gadis suci 9 bayi muncul di atas medan perang. Dewa Naga berjanggut berkata, apakah kau yakin ingin bernegosiasi? Di Feitian dengan cepat menjawab ya, bernegosiasi sekarang dan buat dia berhenti. Dewa Naga berjanggut menatap Ye Xuan dan bertanya, apa maksudmu? Ye Xuan tidak menjawab, tetapi berdiri di sana dengan santai, tidak terburu-buru sama sekali. Yang sedang dibantai sekarang adalah pasukan Kaisar Kuno Kegelapan, jadi tidak perlu terburu-buru. Ye Xuan menyaksikan dengan santai saat pasukan kerajaan Jiushu menghancurkan pasukan Kaisar Minggu, tanpa merasa cemas sama sekali. Dalam hal kekuatan militer, pasukan elit di pasukan Kaisar Minggu sama sekali tidak lemah, dan bahkan jauh lebih kuat daripada tentara Long Yuan dan tim yang terdiri dari orang kuat Jiushu. Namun, alam Jiushu mendapat bantuan dari Void Annihilation Cannon Array dari kota Void, dan juga seekor binatang buas kekaisaran yang ganas yang mendatangkan malapetaka di mana-mana, membasmi klan kekaisaran kuno Neter tanpa kemampuan untuk melawan. Bola petir itu melesat maju mundur beberapa kali dengan kilatan petir, dan bahkan elit klan Kaisar Kuno Kegelapan pun tak mampu menahannya. Setelah formasi mereka hancur, mereka dibantai oleh kavaleri besi Jiushu. Situasi pertempuran sangat menguntungkan, Ye Xuan tentu saja tidak terburu-buru, tetapi Di Feitian cemas. Di Feitian sudah sangat marah. Ia ingin sekali menghancurkan Ye Xuan sampai mati, tetapi ia tahu ia tidak bisa melakukannya. Ia menahan amarahnya dan menggertakkan gigi, kau mau bernegosiasi. Bicaralah. Ye Xuan menunjuk ke medan perang sepihak dengan tangannya dan terkekeh, melihat pertempuran ini, apakah menurutmu perlu ada perundingan damai? Di Feitian menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berkata dengan suara berat, kau tahu maksudku. Jika kau tidak mau bernegosiasi, maka aku akan membiarkan pasukan elit bubar dan mundur. Setelah kembali ke dunia bawah, dengan ratusan ribu tahun berdirinya dunia bawah, kau takkan memenangkan perang ini. Jika kau bernegosiasi sekarang, kau masih punya kesempatan. Ye Xuan tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan fondasi alam kuno dunia bawah yang mendalam, begitu Di Feitian memutuskan untuk mempertahankan alam kuno dunia bawah dan tidak lagi menyerang, akan sulit bagi alam Jiushu untuk menyetujui perang ini. Oleh karena itu, jika kita dapat memperoleh tempat di dunia atas melalui perundingan damai, itu sebenarnya akan menjadi hasil yang baik. Negosiasi bukan hal yang mustahil, tapi kau tahu apa yang kuinginkan, kata Ye Xuan dengan tenang. Karena kau ingin bernegosiasi, hentikan pasukanmu dulu. Teriak Di Feitian. Ye Xuan melipat tangannya dan mencibir, setelah perundingan damai selesai, aku tentu akan meminta mereka untuk berhenti berperang. Di Feitian berteriak dengan marah, jika kamu tidak menghentikan pertempuran terlebih dahulu, perundingan damai macam apa yang kamu bicarakan? Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, jika aku meminta pasukan untuk berhenti bertempur, dan kau berbalik dan berkata kau tidak ingin bicara lagi, apa yang bisa kulakukan padamu? Melihat sikap keras Ye Xuan, Di Feitian tak punya pilihan selain menunjuk proyeksi pikiran Dewa Naga dan berkata, kalau begitu, ayo kita bicara sekarang. Alam Dewa Naga dan Kuil Sunyi akan mengesahkan bahwa kedua kerajaan kita akan berunding sekarang. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan gencatan senjata? Ye Xuan berkata dengan tenang, sangat mudah.
Berikan aku kuota dunia atas dunia kuno Hades dan segera hentikan tembakan. Hanya ini syaratnya. Jika kau setuju, hentikan tembakan. Jika kau tidak setuju, lanjutkan pertempuran. Tidak ada pilihan lain. Setelah hening sejenak, Kaisar Feitian setuju, baiklah. Alam Dewa Naga dan Kuil Sunyi adalah saksiku. Kuota untuk dunia atas diberikan kepadamu. Sekarang aku perintahkan pasukanmu untuk berhenti menembak. Melihat bahwa dia setuju untuk menyerahkan kuota untuk dunia atas, Ye Xuan akhirnya menghela napas lega dan memerintahkan gencatan senjata. Pasukan Jiushu segera mundur dari lingkaran pertempuran, dan Lei Qiu juga mundur. Di Feitian segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat, meminta 2 juta prajurit elit yang tersisa dari klan Kaisar Minggu untuk mengatur ulang formasi mereka, dan kemudian tanpa henti, mereka segera meninggalkan medan perang dan melarikan diri ke kejauhan. Ye Xuan merasa bahwa 2 juta prajurit elit klan Kaisar Minggu tampaknya melarikan diri, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena ini pembicaraan damai dan gencatan senjata, tidak perlu melarikan diri seperti ini. Ye Xuan dengan cepat menatap Dewa Naga berjenggot dan bertanya, mulai sekarang, alam Jiushu memiliki kualifikasi untuk menjadi dunia yang lebih tinggi, kan? Dewa Naga berjanggut mengangguk dan berkata, karena kau telah menyelesaikan perundingan damai, itu memang benar. Kaisar Feitian, serahkan perintah posisi surgawi kepada Ye Xuan. Tepat pada saat ini, Di Feitian menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan berkata, bagaimana mungkin dunia yang rendah ini memenuhi syarat untuk menerima ordo surgawi? Sebaiknya kau kembali dan menunggu kematian. Mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia bertanya, apakah janji-janji perundingan damai yang kau katakan itu semua omong kosong? Di Feitian mencibir dan berkata, kau menginginkan ordo pangkat surgawi. Kalau kau punya nyali, datanglah ke alam kuno kegelapan dan dapatkan itu. Katanya, tubuhnya mulai memudar. Ye Xuan tiba-tiba bergerak dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi meleset. Sosok Di Feitian memudar dan menghilang dari tempatnya. Ternyata itu adalah proyeksi pikiran ilahinya, bukan tubuh aslinya. Hahaha, semut rendahan, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Kau menginginkan ordo surgawi, kan? Kalau kau punya nyali, datanglah ke alam kuno kegelapan dan dapatkan itu. Akhirnya, Di Feitian hanya meninggalkan beberapa kata arogan dan bergema di kehampaan. Ye Xuan menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Ia menatap Dewa Naga berjanggut dan bertanya dengan suara berat, Kaisar Feitian baru saja berjanji untuk menyerahkan kuota dunia atas. Apa itu tidak dihitung? Dewa Naga berjanggut berkata tanpa daya hanya ada satu hal yang dapat mewakili suatu tempat di dunia atas, yaitu ordo pangkat surgawi. Janji-janji lain tidak ada gunanya. Ye Xuan mengepalkan tinjunya, lalu tertawa marah bagus sekali, ternyata leluhur Kaisar Abadi yang terkenal adalah orang seperti ini. Ye Xuan tidak meminta aliansi 7 alam untuk memberikan sanksi kepada Di Feitian, karena dia tahu dalam hatinya bahwa ini tidak mungkin. Mustahil bagi aliansi 7 alam untuk ikut campur dan menjatuhkan sanksi kepada Di Feitian hanya karena ia mengingkari janjinya. Pada saat ini, Santo 9 Bayi berkata Ye Xuan, kau masih punya 30 tahun. Setelah batas waktu habis, jika kau tidak bisa mendapatkan ordo pangkat surgawi, kau tahu konsekuensinya. Ye Xuan menatapnya dan berkata dengan suara dingin jangan khawatir, meskipun kamu sudah tua, kamu akan melihatku menaklukkan dunia bawah seumur hidupmu. 30 tahun sudah cukup bagiku. Hanya butuh waktu kurang dari 30 tahun dari lahir hingga menjadi kaisar ilahi. Kau, Santo 9 Bayi langsung murka, menunjuk ke arah Ye Xuan, terlalu marah untuk berbicara. Ye Xuan tidak lagi memperhatikan wanita itu dan memerintahkan seluruh pasukan untuk kembali ke Jiushu. Meskipun Di Feitian menggunakan trik tercela untuk melarikan diri kembali ke dunia bawah, klan Kaisar Dunia Bawah masih menderita kerugian besar dalam perang ini. Angkatan darat awalnya memiliki 10 juta prajurit, tetapi pada akhirnya hanya 2 juta yang melarikan diri. Terlebih lagi, pertempuran intersepsi ini sangat berhasil. Momentum alam Jiushu telah sepenuhnya dikalahkan, membuktikan kepada dunia bahwa alam Jiushu tidak hanya mampu mengalahkan klan Kaisar Minggu dalam pertempuran defensif, tetapi juga dalam kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Terlebih lagi, meskipun Di Feitian menggunakan trik yang tidak tahu malu untuk menyelamatkan 2 juta prajurit elit klan Kaisar Minggu, reputasinya sendiri benar-benar hancur. Baginya, kerugian ini mungkin lebih besar dari 2 juta pasukan elit. Dia mengingkari janjinya di hadapan Dewa Naga berjenggot. Oleh karena itu, di aliansi 7 alam, Di Feitian tidak lagi memiliki kredibilitas. Dari perspektif jangka panjang, Kaisar Abadi ini sudah tamat. Sekalipun ia dapat mempertahankan posisinya di dunia atas, ia pasti akan terisolasi. Kota Void bergerak menuju alam Kyushu. Ye Xuan berdiri di tebing di dunia kecil kota Void, menatap kehampaan di luar dunia kecil itu dengan linglung. Zhu Yong berjalan di belakangnya,
menepuk bahu Ye Xuan, dan berkata, "Jangan sedih, murid tertua. Ayo kita kembali ke Jiushu dan lanjutkan penelitian meriam penghancur kekosongan. Dalam beberapa tahun, kita akan menghancurkan Netherworld." Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu terserah padamu. Jangan khawatir, aku sudah mulai mempelajari kapal terbang Kaisar Kuno Kegelapan yang direbut. Selama aku mempelajari meriam rune mereka dengan saksama, aku jamin kekuatan meriam pemusnah kekosongan bisa berlipat ganda." Zhu Yong sangat bersemangat saat membicarakan hal ini. Kota Void terbang di kehampaan di luar domain selama lebih dari setengah bulan dan akhirnya kembali ke alam Jiushu. Qin Tai'e datang keluar dinding kristal untuk menyambutnya. Dia masih diselimuti oleh cahaya hukum yang samar-samar, dan dari kejauhan dia tampak sangat unik. Kota Void perlahan mendekat. Ye Xuan melompat keluar dari kota Void dan menghampiri Qin Tai'e. Ia berkata, "Meskipun intersepsi berhasil, kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan." Laporan mengenai pertempuran intersepsi telah dikirim kembali ke alam Jiushu, jadi Qin Tai'e mengetahuinya setengah bulan yang lalu. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Xuan, berkata, "Tidak semua perang akan dimenangkan, dan tidak semua perang yang menang dapat mencapai tujuan strategis. Ini wajar, masih ada waktu di alam Jiushu. Banyak keajaiban akan terjadi dalam 30 tahun." Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Aku juga berpikir begitu. 30 tahun sudah cukup." Qin Tai'e tersenyum lega dan berkata, "Nah, sekarang setelah kau kembali, alam Jiushu punya tulang punggung. Aku bisa pergi dengan tenang." Ye Xuan langsung mengerutkan kening dan bertanya, "Mau kemana kamu? Kenapa kamu ingin pergi?" Qin Tai'e tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hidupku bukan milikku lagi. Bisa berpartisipasi dalam pertempuran Jiushu saja sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Karena perang telah berhenti sementara, tentu saja aku akan memenuhi janjiku." Pada saat keajaiban suci Dewa Bintang, Qin Tai'e memasuki surga abadi dalam kondisi sekarat. Zhou mengendalikan hukum waktu alam semesta. Ia dapat menghentikan waktu pada saat tertentu dan tidak lagi bergerak maju, dan juga dapat memberikan waktu kepada siapapun. Tentu saja pemberian semacam ini tidak bisa tanpa alasan. Sekarang Qin Tai'e telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia harus membayar sejumlah harga untuk memperjuangkan Jiushu lagi. Zhou menggunakan tubuhnya untuk membiarkan secercah tekad keluar dari zona mati. Dia pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu akan pergi ke wilayah bintang gelap?" Qin Tai'e tertawa dan berkata, "Tentu saja tidak. Keberadaan di wilayah bintang gelap bukanlah sesuatu yang bisa kuhadapi. Aku perlu melakukan hal lain." Dia tidak mengatakan apa masalahnya secara spesifik. Jelas, Zhou tidak mengizinkannya mengungkapkannya, jadi Ye Xuan tidak bertanya lebih lanjut. "Kapan kamu akan kembali?" Qin Tai'e menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang itu." Ye Xuan menatap pancaran hukum di tubuh Qin Tai'e dan berkata dengan suara berat, "Zhou, apakah perjanjian kita masih berlaku? Jika aku membasmi Raja Ibel mayat hidup, kau harus membebaskan kakekku." Cahaya hukum berkedip beberapa kali, dan sebuah kalimat pikiran ilahi yang terkonsentrasi keluar, "Janjiku selalu sah, dan selalu kau yang mengingkari janjimu." Kata kamu tidak tepat digunakan. Aku tidak tahu apakah orang lain pernah mengingkari janji mereka, tapi aku tidak, kata Ye Xuan. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu melakukan apa yang telah kamu setujui. Setelah Zhou selesai berbicara, Qin Tai'e mengucapkan beberapa patah kata perpisahan, menunggangi seberkas cahaya, dan terbang menuju kehampaan tak berujung. Ye Xuan melihat ke arah mana Qin Tai'e pergi, dan setelah waktu yang lama dia berbalik dan terbang ke alam Jiushu. Proses transformasi alam Jiushu menjadi alam pohon ilahi masih berlangsung. Saat proses kenaikan telah berjalan lebih dari setengah jalan, banyak pohon suci dinding kristal mulai tumbuh di dinding kristal hampa alam Jiushu. Pohon-pohon suci berdinding kristal ini seluruhnya terdiri dari dinding kristal hampa. Dengan kata lain, ini adalah sejenis pohon suci yang seluruhnya terdiri dari hukum. Pohon suci itu tampaknya telah menyuntikkan kehidupan ke dalam dinding kristal hampa, memberikan dinding kristal hampa vitalitas magis yang sama seperti pohon suci. Lembah Senmu, di depan batang pohon suci. Su Zexue masih mempertahankan hukum suci pohon suci, mengintegrasikan pohon suci dan dinding kristal hampa. Ye Xuan berjalan pelan di belakangnya dan berkata, "Aku kembali. Aku tidak terluka, jangan khawatir." Senyum muncul di pipi Su Zexue, dan hatinya merasa lega, tetapi dia tidak membuka matanya dan terus berkonsentrasi mempraktikkan sihir pohon suci. Ye Xuan dengan lembut menopang bahunya dan berkata, "Jika kamu lelah, istirahatlah." Su Zexue menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak lelah. Aku sudah setengah jalan menuju pencerahan. Aku hanya perlu bertahan beberapa hari lagi." Ye Xuan memeluknya dengan lembut, ingin membantunya mengurangi sebagian tekanan. Namun,
Dialah satu-satunya di dunia ini yang dapat berkomunikasi dengan pohon suci. Meskipun Ye Xuan sangat kuat, dia tidak dapat membantu. Dia merelaksasikan tubuhnya sedikit, membiarkan berat tubuhnya bertumpu pada Ye Xuan, dan diam-diam menikmati kehangatan harian ini. Karena ada pohon suci yang tumbuh di dunia kecil Void City. Oleh karena itu, Su Zexue tahu betul tentang pertempuran untuk mencegat klan Kaisar Minggu. Setelah waktu yang lama, Su Zexue perlahan berkata, karena Kaisar Feitian menolak menyerahkan Orde Surgawi, kita masih harus bertarung di masa depan, kan? Ya, kita harus bertarung. Tapi sepertinya di Feitian tidak berani menyerang lagi, jadi kita tidak punya pilihan selain menyerang alam kuno dunia bawah. Namun, masih ada 30 tahun tersisa. Kita harus meningkatkan kekuatan alam Jiushu terlebih dahulu, lalu pertimbangkan untuk menyerang alam kuno dunia bawah ketika kekuatan kita sudah cukup, jawab Ye Xuan. Mereka berdua berpelukan, berbicara dengan suara pelan, menikmati waktu tenang berdua. Hari berikutnya, Ye Xuan datang ke Akademi Kunpeng, ingin agar orang-orang kuat dari berbagai tempat suci dan sekte di Jiushu datang dan berdiskusi mengenai berbagai masalah. Sebelum pertemuan dimulai, Yuki Iwa mengumumkan hasil pertempuran intersepsi. Pertempuran ini dimenangkan, dan klan Kaisar Kuno Kegelapan rusak parah. Akan tetapi, tanpa tatanan surgawi, tidak ada peluang untuk memperoleh tempat di dunia atas. Setelah Jian selesai membaca hasil perang intersepsi, ia menyimpulkan oleh karena itu, perang ini belum berakhir, dan alam Jiushu akan segera naik ke alam pohon ilahi. Setelah kenaikan selesai, kita harus menyetujui perang ini dalam waktu 30 tahun. Dengan kata lain, kita masih punya waktu 30 tahun, dan dalam 30 tahun, kita harus bertarung hidup mati dengan alam kuno dunia bawah. Kemudian, Su Maosheng, wali kota Liuyun, berdiri dan berkata, 30 tahun mungkin terasa singkat, tetapi sangat sulit untuk membuat alam Jiushu melampaui alam Minggu dalam 30 tahun. Lagi pula, alam Minggu memiliki fondasi ratusan ribu tahun, jadi setiap hari mulai sekarang tidak boleh disia-siakan. Saat ini, kota Liuyun telah menjadi kota terkuat di Jiushu. Sebagai pembela kota Liuyun, Su Maosheng mampu mengelola kota sebesar itu. Dalam hal pengembangan, Su Maosheng lebih berpengalaman. Bedanya, sebelumnya kita mengembangkan kota Liuyun, tapi sekarang kita harus mengembangkan seluruh wilayah Jiushu. Ye Xuan perlu menentukan arah umum, jadi ia menekan tangannya untuk menenangkan semua orang, lalu perlahan berkata kerajaan Jiushu harus melampaui kerajaan Minggu dalam 30 tahun. Kita membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan berusaha melakukan 3 hal dengan baik. Apa 3 hal itu? Penelitian ilmiah, pendidikan, dan perdagangan. Ye Xuan mengulurkan 3 jari secara bergantian dan mengucapkan 3 poin penting ini. Kita bicarakan penelitian ilmiah dan pendidikan nanti saja, baru kita bicarakan perdagangan dulu. Terlalu banyak misteri di dunia hampa. Alam Jiushu kaya akan sumber daya, tetapi tidak semuanya ada. Perdagangan adalah proses pertukaran timbal balik. Jika kita bisa mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki alam Jiushu dari dunia atas lainnya melalui perdagangan, itu akan sangat membantu alam Jiushu. Oleh karena itu, perdagangan adalah kunci agar alam Jiushu bisa melampaui alam kuno Hades. 3 poin utama yang dikemukakan Ye Xuan agak baru bagi para tetua dari tempat suci utama yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Penelitian, pendidikan dan perdagangan. Di antara mereka, perdagangan lebih mudah dipahami. Faktanya, prinsipnya sama dengan jalur perdagangan antar ras. Kebangkitan kota Liuyun disebabkan oleh kanal yang menjadikan kota Liuyun pusat perdagangan bagi semua kelompok etnis di Jiushu. Sekarang, jika kerajaan Jiushu dapat memperoleh sumber daya penting dari dunia atas melalui perdagangan, itu akan sangat membantu perkembangan kerajaan Jiushu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara tentang perdagangan, ia kembali berbicara tentang pendidikan. Pendidikan sebenarnya dilakukan oleh semua tanah suci dan sekte besar di Jiushu. Namun, sekte-sekte tersebut tidak dapat saling melengkapi, yang akan mengubur beberapa murid berbakat. Sekarang, alam Jiushu hanya memiliki waktu 30 tahun. Jika tidak dapat melampaui alam kuno kegelapan dalam waktu 30 tahun, alam Jiushu akan hancur. Oleh karena itu, seluruh alam Jiushu harus menjadi satu kesatuan sekarang. Ye Xuan terdiam sejenak, lalu berkata oleh karena itu, Akademi Kunpeng akan terbuka untuk semua sekte di Jiushu. Para tetua yang hadir dapat datang ke Akademi Kunpeng untuk mempelajari seni bela diri tingkat tinggi, alkimia, dan ilmu formasi. Murid-murid berbakat di setiap sekte Anda juga dapat datang ke Akademi Kunpeng untuk belajar. Ketika para tetua dari berbagai tempat suci yang hadir mendengar ini, mereka memperlihatkan ekspresi aneh dan saling memandang. Cara pewarisan Akademi Kunpeng masih sulit mereka terima. Ye Xuan melanjutkan penjelasannya. Saya tahu Anda kesulitan memahami arti Akademi Kunpeng saat ini, dan Anda berpikir bahwa murid dari satu sekte tidak bisa belajar di sekte lain.
Saya ingin menekankan satu hal sekarang, Akademi Kunpeng bukanlah sebuah sekte, melainkan hanya sebuah akademi, seperti sekolah swasta. Siswa dapat meninggalkan akademi setelah menyelesaikan studi dan lulus. Akademi Kunpeng telah merekrut para tetua kuliah selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa tetua kuliah telah menyelesaikan kontrak mereka dan dapat pergi kapan saja. Jika guru Anda mengirim murid mereka ke Akademi Kunpeng untuk pelatihan, identitas mereka tidak akan berubah. Jika mereka adalah murid Sekte Tianjian, mereka akan selalu menjadi murid Sekte Tianjian. Jika mereka adalah murid Qi Huang Jingsai, mereka akan selalu menjadi murid Qi Huang Jingsai. Anda dapat menganggap Akademi Kunpeng sebagai pengalaman belajar di luar negeri. Semua murid sekte kami telah berlatih di Akademi Kunpeng selama 1 atau 2 tahun. Jika kalian merasa kemajuan kalian terlalu lambat, kalian dapat memanggil mereka kembali kapan saja. Saya hanya berharap dapat mengumpulkan warisan-warisan terbaik di Jiushu dan menciptakan lebih banyak tokoh legendaris seperti Kaisar Qi Jue dan Dan Ye Zhen. Setelah Ye Xuan menyelesaikan pidatonya mengenai topik pendidikan, hal itu langsung menimbulkan diskusi panas. Metode pewarisan sekte di alam Jiushu telah berlangsung terlalu lama, dan sulit untuk mengubahnya dalam waktu singkat. Namun, masih banyak waktu, dan selama masih ada sekte yang bersedia mencoba, hal itu akan menyebar secara alami seiring berjalannya waktu. Segera setelah itu, Ye Xuan mulai menjelaskan kunci ketiga pengembangan alam Jiushu, yang disebut penelitian ilmiah. Pemandangan ini bahkan lebih baru bagi dunia Kyushu. Namun, dengan sedikit penjelasan, sebenarnya mudah untuk dipahami. Ye Xuan mengatur kata-katanya dan mulai berkata, saya yakin semua orang mengenal Ye Zhen, dia adalah tokoh legendaris di Jiushu, dewa formasi di Jiushu. Akademi Kunpeng memiliki Ye Zhen Tiansu yang mencatat warisan seumur hidup Ye Zhen. Buku ini mencatat bahwa Ye Zhen menciptakan semua formasi. Namun, mungkin Anda tidak tahu bahwa tidak semua formasi dalam Ye Zhen Tiansu sempurna. Mendengar ini, semua orang langsung bingung bagaimana mungkin formasi Ye Zhen tidak sempurna. Dia kan dewa formasi. Ye Xuan mengeluarkan buku Arai dan membuka bagian kedua. Ia berkata, Arai di bagian pertama buku Arai pada dasarnya sempurna, tetapi Arai di bagian kedua tidak sempurna, dan hal itu semakin jelas terlihat seiring Anda kembali membaca. Bahkan di bagian terakhir, ada beberapa Arai yang belum diuji. Faktanya, dapat dilihat dari diagram formasi di kitab surgawi Ye Zhen bahwa Ye Zhen mengabdikan seluruh hidupnya untuk mempelajari formasi, dan setiap kali ia memiliki ide baru tentang suatu formasi, ia akan mencatatnya di kitab surgawi Ye Zhen dan perlahan-lahan memodifikasi serta menyempurnakan diagram formasi tersebut. Oleh karena itu, formasi di paruh pertama merupakan formasi optimal yang diperoleh setelah modifikasi dan pengujian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, formasi di paruh kedua masih dalam tahap pengujian dan modifikasi, dan belum mencapai kesempurnaan. Ye Xuan menutup kitab surgawi Ye Zhen, dan melanjutkan, mulai hari ini, kita dapat melihat bahwa dewa formasi di 9 provinsi tidak terlahir mahir dalam semua formasi, melainkan berada di puncak jalan formasi melalui penelitian berkelanjutan. Dari sini, kita dapat melihat bahwa jika ingin mencapai puncak dalam warisan tertentu, seseorang harus melalui penelitian berkelanjutan. Sepanjang hidup Ye Zhen, ia tak pernah berhenti meneliti formasi, itulah sebabnya ia menjadi legenda. Beberapa master formasi yang hadir dan berkesempatan membaca sebagian warisan kitab surgawi Ye Zhen tak kuasa menahan diri untuk menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan mereka memang, sebelum saya membaca warisan Ye Zhen, saya hanya mengagumi dewa formasi ini, tetapi setelah membaca warisan Ye Zhen, kekaguman ini berubah menjadi kekaguman. Jika kalian ingin mencapai puncak pencapaian formasi, kalian harus terus belajar seperti Ye Zhen. Memang, setelah semua orang berdiskusi sejenak, Ye Xuan menekan tangannya untuk menenangkan semua orang, lalu berkata, selain itu, ada satu orang lagi yang perlu diperkenalkan kepada semua orang. Mungkin banyak orang yang hadir sudah lama mengenalnya, tapi kurasa tidak banyak yang tahu masa lalunya. Ye Xuan berkata sambil melirik ke arah area para tetua Akademi Kunpeng, melambaikan tangannya, dan berkata dengan pikiran sucinya, Zhu tua, naiklah. Zhu Yong tiba-tiba berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya, apa yang kau inginkan dariku? Naiklah, ulang Ye Xuan. Zhu Yong berjalan ke kursi utama dengan ekspresi serius, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Ye Xuan, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu memintaku untuk naik? Ye Xuan mendorongnya ke kursi utama, berdiri di samping dan berkata, banyak orang seharusnya mengenal penatua Zhu Yong ini dari Departemen Pemurnian Akademi Kunpeng. Memang banyak orang di alam Jiushu yang mengenal Zhu Yong. Dalam setiap perang, cahaya meriam pemusnah kekosongan akan menerangi dunia. Kekuatan luar biasa seperti itu membuat orang harus memperhatikan. Oleh karena itu, banyak orang yang hadir mengenal Zhu Yong. Secara khusus,
Beberapa sekte di alam Jiushu yang berfokus pada pemurnian senjata menganggap Zuyong sebagai master pemurnian senjata nomor satu di dunia. Namun, tidak banyak orang yang dikenalnya, karena Zuyong memiliki temperamen yang aneh dan jarang berurusan dengan orang yang tidak dikenalnya. Seorang tetua dari sekte Qibao membungkuk dan berkata, Tuan Zuyong ini adalah ahli pemurnian senjata yang paling kami kagumi di sekte Qibao. Meriam penghancur kekosongan adalah puncak dari pemurnian senjata. Kudengar meriam penghancur kekosongan sekarang dapat menembus dinding kristal kekosongan. Benarkah itu? Yang paling membuat Zuyong kesal adalah seseorang mempertanyakan harta karun yang telah dimurnikannya, jadi ia langsung menjawab, tentu saja benar. Kali ini, kota Void pergi ke alam kuno kegelapan untuk melancarkan serangan mendadak, tetapi mereka berhasil menembus dinding kristal Void alam kuno kegelapan. Zai Xiuwu menambahkan menurut kesan Anda, kekuatan meriam pemusnah kekosongan seharusnya masih sama seperti sebelumnya. Jika Anda melihat adegan meriam pemusnah kekosongan menembus dinding kristal kekosongan, Anda mungkin akan ketakutan. Dunia kecil kota Void melancarkan serangan mendadak ke alam kuno kegelapan, yang memaksa klan kekaisaran kuno kegelapan membagi pasukan mereka untuk bertahan. Semua sekte tanah suci utama yang hadir sangat menyadari masalah ini. Kini, setelah mendengar sendiri dari para jenderal pasukan Long Yuan tentang bagaimana meriam pemusnah kekosongan telah menghancurkan dinding kristal kekosongan alam kuno Nether, para tetua dari berbagai sekte yang hadir memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang meriam pemusnah kekosongan. Tetua sekte Qibao sedikit bersemangat. Sekte Qibao adalah sekte yang mempraktikkan pemurnian peralatan. Untuk menjadi sesepuh sekte Qibao, seseorang harus memiliki pencapaian yang tinggi dalam pemurnian peralatan dan sangat bersemangat dalam tradisi ini. Oleh karena itu, sesepuh sekte Qibao berkata dengan penuh semangat, Tuan Zhu, dapatkah Anda memberitahu kami tentang meriam pemusnah kekosongan? Para tetua dari sekte tanah suci lain yang hadir semuanya menajamkan telinga, ingin mendengar pencipta meriam pemusnah kekosongan secara pribadi menjelaskan tentang meriam pemusnah kekosongan. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang mereka harapkan. Zuyong menggelengkan jarinya dan berkata dengan serius, rahasia militer tidak boleh dibocorkan. Ketika meriam pemusnah kekosongan pertama kali ditempa, meriam ini digunakan untuk menghadapi negeri kuno Ibel Langit. Saat itu, meriam ini memang diklasifikasikan sebagai rahasia militer. Bahkan para perajin yang menempa meriam pemusnah kekosongan ditembak oleh pengawal rahasia Night Owl selama beberapa waktu. Kemudian, kerajaan Tianyao kuno dihancurkan, dan pengawal rahasia burung hantu malam tidak lagi mengawasi para perajin tersebut. Akan tetapi, fakta bahwa meriam pemusnah kekosongan merupakan rahasia militer tidak pernah terungkap secara resmi. Tetua sekte Qibao sedikit kecewa dan mendesah, seandainya aku bisa melihat meriam pemusnah kekosongan dengan mata kepalaku sendiri, itu akan luar biasa. Jika aku bisa menyentuhnya, aku akan puas seumur hidupku. Zuyong berkata dengan aneh, kalau kau ingin menyentuhnya, datanglah ke Akademi Kunpeng dan jadilah penatua. Kalau kau masuk Departemen Pemurnian Senjata, kau boleh menyentuhnya setiap hari. Kecuali kau gagal lulus ujian untuk menjadi penatua di Akademi, kau tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Zhu, kalau begitu, tolong beritahu kami hal lainnya. Apa saja? Tetua Sekte Tujuh Harta Karun bertanya dengan penuh semangat. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya tahu cara memperbaiki senjata. Tidak banyak yang bisa kukatakan. Zuyong tampak sangat tidak nyaman. Yesuan mengingatkan dengan suara rendah, ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di kota Tianxiao. Pertama kali Yesuan bertemu Zuyong adalah di kota Tianxiao. Saat itu, Yesuan masih menjadi murid Sekte Tianjian. Zuyong hanyalah seorang pemurni senjata di kota Tianxiao yang tidak mampu membeli bahan untuk pemurnian. Zuyong tidak keberatan membicarakan masa lalu di kota Tianxiao, dan berkata dengan santai, begitukah? Kalau begitu aku bisa menceritakan apa yang terjadi di kota Tianxiao, oke. Ya, Tetua Sekte Qibao mengangguk cepat, ingin tahu bagaimana Zuyong menjadi ahli pemurnian senjata nomor 1 di Jiushu. Zuyong mengenang dan mulai berkata, waktu aku di kota Tianxiao. Yah, aku sedang tidak beruntung saat itu dan tidak mampu membeli bahan-bahan untuk menyempurnakan peralatan. Harta karun yang kusempurnakan bahkan tidak bisa menghasilkan uang untuk bahan-bahan itu setelah menjualnya. Wow, begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa pembuat senjata paling berbakat di dunia saat ini, pembuat senjata yang menempa senjata penekan dunia milik 9 provinsi, pernah mengalami kesulitan seperti itu? Karena saya tidak punya uang dan tidak mampu menyewa ruang pemurnian di kota Tianxiao, saya memutuskan untuk pindah dari kota. Karena saya tidak mampu menyewa tukang, saya harus mengerjakan semua pekerjaan pengecoran sendiri. Namun, saya masih tidak mampu membeli bahan pemurnian. Tanpa bahan pemurnian yang baik, harta karun yang saya olah menjadi semakin buruk. Kemudian, saya bertemu dengan murid tertua saya.
bertemu dengan pemimpin sekte kami. Kami bekerja sama untuk memurnikan sebuah harta karun, yang dijual dengan harga tinggi di pelelangan di kota Tianxiao. Kemudian, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semakin banyak orang datang kepada saya untuk memurnikan senjata, dan saya bahkan tidak perlu menyediakan bahan-bahannya. Semua bahan telah disiapkan dan dikirimkan kepada saya. Zhu Yong awalnya ingin memanggilnya murid tertua, tetapi ketika kata-kata itu terucap, ia merasa tidak pantas memanggilnya seperti itu di depan begitu banyak orang, jadi ia mengubah sebutannya. Zhu Yong berhenti sejenak, lalu mengenang dengan serius, harta karun yang kumurnikan saat itu hanyalah harta karun tingkat spiritual. Sekarang kupikir-pikir, benda-benda yang kumurnikan saat itu hanyalah serpihan tembaga dan besi. Kemudian, ketua sekte mengundangku ke Akademi Kunpeng, jadi aku datang. Akademi Kunpeng adalah tempat favoritku. Aku hanya perlu menggambar cetak biru dan menyempurnakan peralatan setiap hari, dan aku tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Ketika kami berperang melawan negeri Ibel Surgawi kuno, mereka juga memberiku 3 miliar batu roh untuk menempa meriam pemusnah kekosongan. Jika aku berada di kota Tianxiao, aku bahkan tidak akan berani memikirkannya. Zhu Yong menceritakan pengalamannya bagaimana ia berubah dari seorang penyuling di kota Tianxiao yang tidak mampu membeli bahan-bahan untuk penyulingan, menjadi penyuling nomor 1 di Jiushu selangkah demi selangkah. Seketika semua yang hadir menghela napas panjang, merasa betapa anehnya kenyataan yang ada. Siapa yang mengira bahwa seorang penyuling yang bahkan tidak mampu membeli bahan untuk penyulingan di kota Tianxiao suatu hari akan mampu berdiri di puncak dunia penyulingan Jiushu. Setelah Zhu Yong selesai berbicara, Ye Xuan mengambil alih percakapan dan menyimpulkan inilah yang saya maksud dengan penelitian yang berdedikasi. Kunpeng College adalah tempat yang sangat murni. Baik itu ilmu alkimia, formasi, maupun pemurnian, bagi mereka yang berdedikasi pada penelitian, saya yakin Kunpeng College adalah tempat yang paling cocok untuk Anda. Setelah Ye Xuan menjelaskan 3 kunci pengembangan alam Jiushu, dia mengakhiri pertemuan. Biarkan Kunpeng College dan Liuyun City mengambil alih urusan selanjutnya. Alam Jiushu juga secara resmi mulai menghubungi dunia atas dan mencoba berdagang dengan dunia atas. Karena Ye Xuan memiliki hubungan baik dengan Dewa Naga berjenggot, tempat pertama yang dicoba diperdagangkan oleh alam Jiushu adalah alam Dewa Naga, dan kemudian meluas ke dunia yang lebih tinggi melalui alam Dewa Naga. Namun, total volume perdagangan antar dunia atas sebenarnya sangat kecil. Lagi pula, terdapat kekosongan tak berujung di antara mereka. Dengan jarak yang begitu jauh, perdagangan sumber daya biasa pun tidak diperlukan sama sekali. Oleh karena itu, semua sumber daya yang diperdagangkan antara dunia atas merupakan sumber daya tingkat atas dan unik di dunia tertentu. Hanya sumber daya tingkat atas dan langka seperti inilah yang bermakna untuk diperdagangkan. Selain itu, Akademi Kunpeng mulai berkembang. 2 cabang dibangun di Provinsi Beiyue dan Provinsi Longyuan untuk mengumpulkan bakat-bakat dari seluruh dunia dan terus meningkatkan tingkat alkimia, pembentukan, dan pemurnian di Jiushu ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah Ye Xuan mengatur segalanya, dia kembali ke lembah Shenmu dan tinggal bersama Su Zexue dengan sepenuh hati, membantunya melewati beberapa hari terakhir kenaikannya ke alam Jiushu. Dengan 3 hari tersisa sebelum kenaikan alam Jiushu selesai, perubahan-perubahan kecil terjadi di seluruh alam Jiushu. Terutama orang-orang kuat yang telah mencapai alam dewa dan dapat melihat hukum langit dan bumi dapat dengan jelas mengamati perubahan di dinding kristal hampa. Dinding kristal hampa di seluruh alam Jiushu tampak disuntik dengan kehidupan. Di dinding kehampaan yang bening, tampak seolah-olah ada pohon hukum yang tumbuh, yang sangat misterius. Ye Xuan juga telah mengamati perubahan pada dinding kristal hampa akhir-akhir ini. Terungkap bahwa dinding kristal hampa di alam pohon ilahi jauh lebih misterius daripada alam abadi biasa. Sekarang dinding kristal hampa di alam Jiushu hampir dapat berubah sesuai keinginan Su Zexue, dan pohon dinding kristal dapat tumbuh di luar alam tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh dunia abadi pada umumnya. Misalnya, dinding kristal hampa istana Sheng Sui perlu diubah dengan jarum ilahi cahaya kosmik. Lembah Shenmu. Setelah makan dan minum, Lei Qiu berjemur di bawah sinar matahari untuk mengeringkan bulunya. Bulu-bulu emasnya memantulkan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Ye Xuan bersandar pada bulu-bulu lembut dan memainkan jarum cahaya kosmik ilahi di tangannya. Sejak alam Jiushu mulai berubah menjadi alam pohon ilahi, Su Zexue telah mampu mengendalikan dinding kristal void melalui pohon ilahi. Oleh karena itu, jarum cahaya kosmik tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, harta karun setingkat jarum cahaya semesta memiliki kegunaan lebih dari sekadar memperbaiki dinding kristal void. Ye Xuan memegang jarum cahaya kosmik di tangannya dan mengingat pengalaman terjebak oleh membran cahaya kosmik. Membran cahaya kosmik adalah kekuatan magis yang tercipta dari kombinasi meteorit bintang cahaya kosmik dan alam rahasia waktu. Setelah terperangkap oleh membran cahaya kosmik,
seseorang tidak akan bisa keluar dari membran cahaya kosmik kecuali ia adalah kaisar dewa tingkat menengah yang telah memahami alam rahasia waktu. Awalnya, ketika Ye Xuan baru mencapai alam rahasia luar angkasa, ia terjebak oleh membran cahaya kosmik milik Bai Huo. Ia terjebak selama 3 bulan penuh dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Akhirnya, ia dengan paksa menerobos alam tersebut dan memahami alam rahasia waktu, serta akhirnya berhasil menembus blokade membran cahaya kosmik dan bergegas keluar. Oleh karena itu, Ye Xuan ingin berlatih kekuatan magis membran cahaya kosmik sejak lama, tetapi dia tidak pernah punya waktu sebelumnya. Sekarang setelah saya kembali ke lembah Shenmu, saya akhirnya punya waktu untuk mencobanya. Jarum cahaya kosmik di tangan Ye Xuan dibentuk ulang oleh Departemen Pemurnian Peralatan Akademi menggunakan pecahan jarum cahaya kosmik asli. Konon katanya itu adalah jarum ilahi cahaya kosmik, tetapi pada kenyataannya jarum itu setebal lengan bawah dan seperti kayu penggilas adonan. Ye Xuan menyeret jarum cahaya alam semesta, memegangnya di depannya, dan mencoba membuka alam rahasia waktu. Dalam sekejap, waktu dalam radius 10 kaki membeku. Bahkan sinar matahari pun terhenti di udara, tidak mampu bersinar ke bawah. Bulu-bulu emas bola guntur itu tak berkilau lagi karena tak mampu memantulkan sinar matahari. Lei Qiu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa ia terselubung dalam dunia rahasia waktu, ia memasukkan kepalanya ke dalam bulu-bulu halus dan melanjutkan tidurnya. Ye Xuan telah mencoba mengolah membran cahaya kosmik selama beberapa hari, mencoba berkali-kali setiap hari. Meskipun belum pernah berhasil, ia selalu yakin akan berhasil saat menggunakannya lagi. Namun, ini tampaknya hanya ilusi. Ye Xuan tidak terburu-buru dan berlatih perlahan. Berlatih membran cahaya kosmik juga dapat meningkatkan persepsi alam rahasia waktu, sehingga ia memperoleh banyak manfaat. Saat kekuatan alam rahasia waktu meningkat secara bertahap, Ye Xuan dengan ganas melemparkan jarum ilahi cahaya kosmik dan menghantam alam rahasia waktu. Berdengung, jarum cahaya kosmik bertabrakan dengan tepi alam rahasia waktu, menyebabkan lapisan riak hukum. Pada saat ini, tepian alam rahasia waktu tampak mengeras menjadi benda padat, membentuk selaput tipis yang mengisolasi seluruh ruang dari alam Jiushu. Ye Xuan menyadari bahwa lapisan film alam rahasia waktu ini sedang terbentuk, dan ia tak bisa menahan tawa berhasil juga. Aku penasaran, apakah 10 hari latihan itu cepat atau lambat? Melolong, bola petir itu melompat kaget dan menjerit. Karena sebelumnya telah dipenjara oleh membran cahaya kosmik, bola guntur bereaksi terhadap membran cahaya kosmik dengan sedikit keras. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk bulunya, lalu berkata, kenapa kamu begitu gugup? Aku yang membuatnya. Lei Qiu berjongkok lagi, mengibaskan bulunya, dan melanjutkan tidur siang dengan kepala terbenam. Tepat pada saat ini, teriakan halus datang dari arah istana Sensu, dan kemudian semua pohon suci di seluruh lembah Shenmu mulai mendidih. Ye Xuan mengenali bahwa itu adalah suara Su Zexue, mengerutkan kening, dan terbang menuju istana pohon ilahi. Bola guntur itu meledak dengan lingkaran petir keemasan yang mengikutinya dari dekat, menyerbu menuju istana pohon ilahi. Di istana Sensu, di depan batang pohon suci, Su Zexue menutupi luka di bahunya dan menatap seseorang di depannya dengan panik. Kau adalah anggota Dewan Bencana. Kamaitachi memutar sabitnya dan berkata, ya, saya anggota Dewan Bencana. Kenapa kau menyerangku? Ekspresi Su Zexue serius, dengan cahaya spiritual samar masih terpancar di telapak tangannya, dan dia bersikeras mempraktikkan metode suci pohon suci. Cabang-cabang dan akar-akar pohon suci di sekitarnya bagaikan tombak-tombak tajam, yang menusuk ke arah musang sabit. Kamaitachi mengayunkan sabitnya dan memotong semua cabang pohon suci yang menyerangnya. Ia berkata dengan nada menghina, kau, dunia bawah, jangan naik. Pohon suci ini harus diserahkan kepadaku, dan sebagai roh pohon suci, kau hanya bisa mati. Sambil berbicara, dia mengangkat sabitnya dan menebas ke arah Su Zexue. Su Zexue segera berbalik dan lari, sedangkan pohon suci di belakangnya tumbuh pesat untuk menghalangi musang sabit. Kau tak bisa lolos. Musang sabit mendengus dingin dan melemparkan sabit itu. Sabit itu berputar membentuk pusaran hitam, meremukkan dahan-dahan pohon suci hingga berkeping-keping, dan akhirnya mencekik Su Zexue. Tepat pada saat ini, cahaya pedang terbang dari luar istana Sensu, dan dengan suara bang, sabit itu terpental. Saat Kamaitachi melihat cahaya pedang, dia tahu bahwa Ye Xuan sedang datang. Ia sangat tegas. Tanpa ragu, seluruh tubuhnya langsung meleleh menjadi genangan cairan hitam dan merah, meresap ke dalam tanah dan siap untuk keluar. Ye Xuan bergegas masuk ke istana pohon ilahi dan melihat cairan hitam dan merah perlahan merembes ke tanah. Ia langsung tahu bahwa itu adalah musang sabit yang menyelinap masuk. Kemampuan khusus Kamaitachi memang sangat aneh. Dia pernah menyelinap ke istana Seng Sui dan mencuri jarum ilahi Zhou Guang. Sekarang, dia benar-benar telah menyelinap ke lembah Shenmu dan ingin membasmi Su Zexue.
Meskipun Ye Xuan sedang berlatih, dia juga melindungi Su Zexue pada saat yang sama, dan pikiran spiritualnya selalu meliputi seluruh lembah Shenmu. Dalam keadaan normal, di bawah naungan kesadaran ilahi Kaisar Dewa yang kuat, tidak ada seekor serangga pun yang dapat terbang masuk, dan itu seharusnya tidak akan gagal. Akan tetapi, tak seorang pun menduga bahwa Kamawit dapat menyelinap masuk begitu diam-diam. Mata Ye Xuan menjadi gelap ketika ia melihat musang sabit berubah menjadi cairan dan meresap ke dalam tanah. Ia mendengus dingin dan melemparkan jarum ilahi cahaya kosmik. Jarum cahaya kosmik terbang keluar dan menghantam tanah tempat musang sabit menyusup. Berdengung. Dalam sekejap, lapisan cahaya kosmik terbentuk, menutupi seluruh istana pohon ilahi dan area ribuan kaki di bawah tanah. Pada saat itu, semua yang berada dalam radius 1000 kaki terhenti, bahkan cabang-cabang pohon suci pun berhenti tumbuh. Membran cahaya kosmik memblokir apapun dalam radius 1000 kaki. Namun, Ye Xuan tidak yakin apakah dia telah menjebak Kamaitachi karena kemampuannya terlalu aneh. Ye Xuan tidak segera memastikan lokasi musang sabit, tetapi pergi memeriksa situasi Su Zexue terlebih dahulu. Su Zexue menutupi luka di bahunya dan terengah-engah sambil bersandar di batang pohon suci. Ye Xuan berjalan cepat, membantunya duduk, dan bertanya, "Ada apa?" Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil di kulit, akan segera sembuh." Ye Xuan memeriksa lukanya dan mendapati lukanya tidak terlalu dalam, jadi ia merasa lega. Kemudian, ia mengeluarkan sebotol cairan spiritual dan memercikkannya ke lukanya. Ye Xuan sedikit menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku ceroboh dan lupa tentang kemampuan khusus musang sabit." Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah. Siapa sangka dia bisa menyelinap diam-diam." Lukanya sudah mulai sembuh. Cedera ini sungguh bukan apa-apa baginya. Dia berkeringat dingin, dia benar-benar ketakutan. Bahkan dalam situasi ini, dia masih bersikeras mempraktikkan metode suci pohon suci dan tidak mengganggu proses kenaikan alam Jiushu. Setelah beberapa saat, Su Zexue pulih dan menatap jarum cahaya kosmik yang tertancap di tanah di depannya, dan bertanya, "Apakah kamu menangkapnya?" "Aku belum tahu. Aku akan memastikannya dulu," kata Ye Xuan sambil berdiri dan berjalan menuju jarum cahaya semesta. Jarum cahaya semesta dimasukkan secara diagonal ke dalam tanah. Lapisan membran cahaya kosmik menutupi seluruh istana pohon ilahi dengan jarum ilahi cahaya kosmik sebagai pusatnya. Bahkan bola petir pun terhalang di luar istana pohon suci. Sekeras apapun ia mengepakkan sayapnya, ia tetap tidak bisa masuk. Ye Xuan berjalan ke depan jarum cahaya kosmik, mengulurkan telapak tangannya untuk mengendalikan membran cahaya kosmik, dan perlahan mengepalkan tangannya. Saat tangan tertutup, membran cahaya kosmik perlahan menyusut dan menjadi lebih kecil. Akhirnya, ia menyusut seukuran jendela dan melayang di udara. Massa materi hitam dan merah terperangkap dalam membran cahaya kosmik. Genangan cairan hitam dan merah ini masih menggeliat, mencoba keluar dari membran cahaya kosmik. Melihat genangan cairan hitam dan merah ini, Ye Xuan menunjukkan tatapan berbahaya di matanya dan berkata, "Kamaitachi, kita bertemu lagi." Musang sabit tidak menanggapi, dan cairan yang diubahnya melonjak ke atas dan bertabrakan dengan keras dengan membran cahaya kosmik. Tapi, itu tidak ada gunanya sama sekali. Dia sendiri hanya memiliki kekuatan Kaisar Dewa tingkat rendah, dan hanya dapat mencapai kekuatan ini dengan bonus kemampuan khususnya sendiri. Oleh karena itu, ia tidak punya jalan keluar di depan membran cahaya kosmik. Ye Xuan berkata dengan suara berat, "Jangan melawan. Kau sudah pernah melihat membran cahaya kosmik sebelumnya. Apa kau pikir jika kau bisa menyelinap ke istana salju ilahi dan menggunakan jarum cahaya kosmik, kau bisa keluar masuk lembah kayu ilahi dengan bebas?" Tubuh hitam dan merah itu mengembun menjadi separuh tubuh musang sabit, dan dia berkata dengan amarah yang tertahan, "Jangan berpuas diri, aku anggota Dewan Bencana, kau tahu akibat menyentuhku." Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan terkekeh, "Kamu berbicara seolah-olah aku tidak pernah membasmi anggota Dewan Bencana." Wajah Kamaitachi tiba-tiba berubah muram. Ye Xuan tidak hanya membasmi seorang anggota Dewan Bencana, tetapi juga membasmi salah satu dari 3 pemimpinnya. Bang! Musang sabit mencabut sabit dari tubuhnya dan mengayunkannya ke membran cahaya kosmik sekuat tenaga. Sabit itu membeku saat menyentuh membran cahaya kosmik dan membeku di udara. Setelah membran cahaya kosmik menyusut, bola petir itu akhirnya menyerbu, mengitari batang pohon suci, mencari lawan, dan berseru dengan marah, "Di mana orang itu? Di mana orang itu? Hanya satu orang. Thunderbolt, cuma ada satu, dan kita sudah menangkapnya." Su Zexue mengulurkan tangan dan menyentuh bulu Thunderbolt, menghiburnya. Lei Qiu kemudian menenangkan diri, mengambil dahan-dahan pohon suci yang patah dan menumpuknya di bawah pohon, seolah-olah dia akan membangun sarang di sini. Ye Xuan tidak menghentikan pecinta kuliner ini. "Kami sudah sangat berhati-hati sebelumnya, tapi tetap saja terjadi kecelakaan.
Jadi, kami tidak boleh terlalu berhati-hati. Memang merupakan ide yang aman untuk membiarkan bola petir membangun sarang di bawah pohon suci dan tidak pernah meninggalkannya. Lei Qiu membuka tenggorokannya dan meraung 2 kali ke arah langit, dan keagungan Raja Binatang menyebar. Tak lama kemudian, kawanan burung dan monster berdatangan terbang sambil membawa segala macam bulu lembut di paruhnya, lalu menumpuknya di bawah pohon suci, siap menggunakannya untuk membangun sarang. Su Zexue mengulurkan tangan dan menyentuh bola petir, lalu berkata sambil tersenyum, bola petir, apakah kau akan membangun sarang di sini untuk melindungiku? Gu, Lei Qiu berteriak dengan tegas, tampak sangat marah. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatkan sarang burung untukmu di sini, kata Su Zexue sambil menggerakkan jari-jarinya, mengendalikan akar dan cabang pohon suci agar tumbuh membentuk sarang burung, yang tergantung di samping batang pohon suci itu. Lei Qiu berteriak, meminta kawanan burung untuk memasukkan bulu-bulu lembut ke dalam sarang dan kemudian merangkak masuk. Pada saat yang sama, Kamaitachi masih berusaha menghancurkan membran cahaya kosmik, namun bagaimanapun ia menghancurkan membran cahaya kosmik, hasilnya tetap sia-sia. Hal yang sama terjadi ketika Ye Xuan terjebak dalam membran cahaya kosmik. Selama ia gagal memahami dunia rahasia waktu, ia tidak akan mampu menembus membran cahaya kosmik. Nah, hal yang sama berlaku untuk Kamaitachi. Dia belum menguasai ranah rahasia waktu, jadi bagaimanapun caranya, itu tidak akan memengaruhi membran cahaya kosmik. Dia selalu bisa datang dan pergi dengan bebas di kehampaan dan seluruh alam. Bahkan ketika dia menyelinap ke sekte abadi yang tersembunyi untuk mencuri harta karun, dia bisa melakukannya seolah-olah dia berada di ruang hampa. Namun sekarang dia gagal dan terjebak. Ye Xuan ingin melihat dengan jelas seperti apa wujud aslinya, jadi dia menghunus pedang kunpeng dan mengayunkannya, membelah tubuh setengah manusia dan berdarah campuran itu menjadi 2. Musang sabit itu terbelah menjadi 2 bagian, lalu melebur menjadi 2 bagian daging, lalu menyatu kembali. Ia tertawa dan berkata, percuma saja. Kau tak bisa membasmiku. Tidak ada yang abadi. Semuanya tergantung pada apakah Anda menggunakan metode yang tepat. Saat Ye Xuan berbicara, api pil muncul dan dia mencoba memurnikannya langsung di membran cahaya kosmik. Api berkobar dengan dahsyatnya, dan musang sabit itu meronta dan meliuk-liuk di dalam api, terkadang berubah menjadi wujud manusia, terkadang melebur menjadi tubuh. Karena kobaran api itu, ia meraung, kau pikir api itu bisa membakarku sampai mati. Dengan api sebesar ini, ia takkan berguna meskipun menyala selama 1000 tahun. Api dan yang dikendalikan Ye Xuan sekarang digunakan untuk alkimia. Kekuatan api dan memang tidak cukup kuat untuk digunakan melawan musuh. Setelah terbakar beberapa saat, tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Kamaitachi. Jelas, kecuali api itu berada di atas tingkat hukum, akan sulit baginya untuk memurnikannya. Jika api tidak berhasil, maka gerakan ini belum pernah dilawan oleh siapapun sejauh ini, kata Ye Xuan sambil mengaktifkan seni jiwa Kaisar 9 Surga untuk memurnikan jiwanya. Begitu seni jiwa Kaisar 9 Langit keluar, Kamaitachi merasa jiwanya terkoyak dan dimusnahkan menjadi aliran energi di bawah kekuatan seni tersebut. Ia merasakan jiwanya dimurnikan, dan tiba-tiba berteriak, berhenti. Berhenti. Berhenti sekarang. Kita belum sampai pada titik perjuangan hidup dan mati. Kita bisa membahas apa saja. Ini bukan pertarungan hidup dan mati, kan? Kalau bukan karenamu, kerajaan Jiushu tidak akan dipaksa untuk bangkit saat ini. Kalau tidak dipaksa untuk bangkit, mereka tidak akan harus berperang sesulit ini. Sekarang kerajaan Jiushu akan segera bangkit, dan kau masih berani muncul, kau akan mati 100 kali, tidak cukup. Ye Xuan mendengus dingin, memperkuat kekuatan seni jiwa Kaisar 9 Langit, dan terus menyempurnakannya. Ah! Musang sabit itu meronta dan menghantam membran cahaya kosmik, berusaha melepaskan diri dari membran cahaya kosmik itu, tetapi sia-sia. Dia terus berubah antara wujud dan manusia, berubah menjadi berbagai macam bentuk aneh, persis seperti genangan lumpur, tetapi bagaimanapun dia berjuang, dia tidak dapat menahan penyempurnaan seni jiwa Kaisar Langit 9. Tidak, tidak, teriakannya semakin melemah, dan sepertinya jiwanya akan segera dimurnikan sepenuhnya. Tepat pada saat ini, para murid lembah Senmu datang melapor guru lembah, ada 3 orang di luar gerbang gunung yang ingin mengunjungi Anda. Siapa itu? Tanya Su Zexue. Salah satu dari mereka menyebut dirinya Dewa Yi, jawab murid lembah Senmu. Su Zexue mengerutkan kening dan berkata, itu Dewan Bencana. Ye Xuan menghentikan seni jiwa Kaisar 9 Surga, mengecilkan membran cahaya kosmik hingga seukuran kepalan tangan, memegangnya di tangannya, dan berkata, aku akan keluar dan melihatnya, jangan khawatir. Ye Xuan berjalan keluar, dan ketika sampai di pintu, dia berbalik dan berkata kepada Lei Qiufudi, tetaplah di sini, dan jangan pergi meskipun langit runtuh. Melolong, Lei Qiu menjerit ke arah langit, yang menunjukkan bahwa ia telah terjebak di sarang burung baru itu dan tidak dapat dipisahkan. Ye Xuan tersenyum,
berjalan keluar dari Istana Sensu, dan meminta para murid lembah Senmu untuk mengundang 3 orang dari Dewan Bencana ke ruang resepsi. Ada 2 pria dan 1 wanita yang datang. Selain Dewa Yi dan Dewa Yuan, ada proyeksi kesadaran ilahi hitam pekat lain yang belum pernah terlihat sebelumnya. 1770